Jangan sampai hidup kita ini bersumber pada sesuatu yang nggak jelas, bersumber pada sesuatu yang simpang siur. Jangan, karena ketika kita mati nanti itu semua jadi penyesalan, menyesal semua. Ternyata hidup kita selama ini berpijak pada sesuatu yang nggak jelas, ya, kata-katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Abadu. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita ditakdirkan Allah ketemu kembali di dalam kajian online An-Nur ini. Semoga keadaan kita semua hari ini tercatat sebagai amal soleh kita semuanya, karena kita menggunakan umur ini untuk amal kebaikan, ya, untuk mencari ilmu, untuk mendekat kepada Allah. Di saat banyak orang lupa kepada Allah, kita berusaha ingat kepadanya. Di saat banyak orang yang tidak begitu semangat mencari ilmu, alhamdulillah kita masih diberi Allah semangat untuk mencari ilmu, menyesuaikan diri dengan aturan-aturan agama Allah. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian tentang fikih ibadah muamalah dari kitab Umdatul Ahkam. Tapi rahimakumullah, kita masuk ke hadis yang ke 7 tentang tata cara wudhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Humran Maula Uthman ibn Affan radhiyallahu an anna Uthmana da'a bi wudu'in fa afragha ala yadayhi min ina'ihi fa ghasalahuma thalatha marrat thumma adkhala yaminahu fil wudu' thumma tamatmada wastanshaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu thalathan wa yadayhi ilal mirfaqaini thalathan thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala kilta rijlaihi thalathan thumma qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda'u nahwa wudu'i hadha thumma qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dari Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu an. Humran ini adalah maula atau pembantu, ya, pembantu dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau mengatakan, beliau menyampaikan bahwasanya Utsman bin Affan minta dibawakan air wudhu. Lalu beliau menuangkan pada kedua tangannya dari bejana. Jadi suatu ketika ini sahabat Utsman bin Affan itu minta dibawakan air oleh siapa? Humran, ya, untuk wudhu, ya. Kemudian beliau menuangkan pada kedua tangannya dari bejana. Jadi beliau menuangkan pada kedua tangannya, ya, dan mencuci keduanya 3 kali, ya. Jadi ternyata beliau sebelum wudhu itu mulai dengan tangan dulu, ya, tangan dicuci 3 kali. Kemudian beliau masukkan tangan kanannya pada air wudhu, kemudian berkumur-kumur. Lalu setelah itu beliau ngambil air untuk kumur-kumur, ya. Memasukkan air ke hidung, kemudian masukkan ke hidung, ya, dan mengeluarkan air dari hidung. Jadi caranya begitu hadirin. Jadi habis mencuci tangan 3 kali, ya, kemudian mengambil air untuk kumur-kumur, ya,
kemudian masukkan air ke hidung, ya. Jadi jangan langsung membasuh muka, ya. Jadi ada begini urutannya ternyata, ya. Kemudian dan mengeluarkan air dari hidung, dia masukkan, kemudian dikeluarkan, ya, dari hidung. Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Nah, lihat, membasuh wajahnya 3 kali, ya. Beliau wajahnya 3 kali, ya, 3 kali. Dan kedua tangannya hingga siku 3 kali, ya. Kemudian kedua tangannya dari tangan kemudian ke siku, ya, 3 kali. Ya. Kemudian mengusap kepalanya, ya. Beliau mengusap kepalanya, ingat ya, mengusap kepalanya. Jadi beda ya, kalau tadi yang wajah itu menggunakan menggunakan kalimat ghosala, yaitu mencuci wajah. Kali ini dengan tadi airnya diambil, dibiarkan gitu. Kalau yang kepala, ya tangan juga tadi ya dengan air. Kalau kepala itu pakai kalimat berbeda ya. Jadi kalau kepala itu pakai masaha. Masaha itu dibasahi saja. Jadi airnya taruh sini kemudian buang, ya ini sudah basah ini ya. Jadi ambil, dibuang, ya, basah, itu terus diusapkan ke seluruh kepala, ya. Di depan, belakang, nah, ya, keluar. Ya. Jadi depan, belakang, kembalikan keluar. Jadi seluruh bagian kepala yang bisa dijangkau, ya. Kemudian mengusap, kemudian membasuh kedua kakinya, ya. Jadi habis mengusap kepala terus kaki, ya. Jadi ini yang terutama hadirin. Nah terus kapan kita membasuh telinga ini? Ya, telinga memang masuk kategori yang sunnah, ya. Jadi artinya dalam hadis ini tidak dimunculkan telinga ini, ya. Karena memang ini bagian dari yang sunnah, ya. Jangan tidak harus ada telinga di situ. Mungkin bisa pada saat masuk muka, ya. Ini pas, nah ini terus bisa sekalian. Jadi kalau dalam hadis ini tidak muncul, ya. Jadi kemudian mengusap kepalanya, kemudian basuh kedua kakinya. Kemudian beliau berkata, aku melihat Nabi Muhammad SAW berwudu seperti wuduku ini. Nah ini, ya. Jadi sahabat Utsman bin Affan menyampaikan, wuduku ini seperti wudu Rasulullah. Ya. Kayak begini nih yang saya lihat, gitu ya. Jadi ternyata caranya begitu hadirin. Tadi cuci tangan dulu, kumur-kumur, kemudian masukkan air ke hidung, disemburkan keluar ke hidung juga, kemudian muka 3 kali, kemudian tangan sampai siku 3 kali. Sama dengan kiri, kemudian ambil air buang dulu, kemudian untuk seluruh kepala tadi ya sekali, kemudian cuci kaki, selesai, ya. Beliau mengatakan ini sebagaimana beliau melihat Rasulullah wudu. Lalu beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat, tidak membisiki dirinya pada kedua rakaat itu, niscaya diampuni untuknya apa yang terdahulu daripada dosanya. Ya. Hadirin, rahmatullah. Apa faedah hadis yang kita belajar ini? Yang pertama adalah tentang keutamaan Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu an serta semangatnya untuk menyebarkan ilmu dan sunnah. Jadi hadis ini bersumber dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang beliau adalah sahabat Nabi, menantu Rasulullah juga, dan bahkan beliau 2 kali jadi menantu Rasulullah setelah meninggal istri beliau yang pertama. Kemudian dan jadi pengganti Rasulullah, jadi khalifah Rasulullah Muhammad SAW, ya, setelah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya ini menunjukkan keutamaan beliau, ya.
Yang kedua adalah sepatutnya bagi orang berilmu menggunakan cara paling efektif untuk memberi pemahaman dan menancapkan ilmu dalam jiwa. Ini tadi kan caranya bagaimana Sobat Utsman bin Affan itu beliau menjelaskan bagaimana Rasulullah wudhu itu kan ya. Nah, ternyata beliau tidak hanya menyampaikan secara lisan, tapi beliau langsung mempraktekkan, menunjukkan kepada pembantunya ini. Ya, jadi beliau langsung menunjukkan prakteknya. Ya. Jadi ini merupakan satu petunjuk hadirin sekalian dalam ketika kita pengajaran ya. Itu kadang kita perlu dipraktekkan ya. Mungkin dengan anak-anak kita ya. Kita mungkin tidak hanya cukup dengan diajarkan secara lesan ya, harus dipraktekkan ya. Makanya sekali waktu jangan perlu cek ya cara wudhunya anak-anak kita ya, kemudian cara wudhunya istri kita, suami kita ya, yang belum ngaji harus dilihat ya. Kalau nggak sesuai dengan contoh Rasulullah ya, bagaimana mau minta diterima ibadahnya ya? Uang wudhunya aja salah ya kan? Maka perlu dicek ya, perlu dicek. Nah, kemudian praktek ini penting gitu ya, karena memang ini urusan praktek, nggak bisa sekedar sampaikan ya, praktek ya. Nah, yang berikutnya adalah barang siapa mengerjakan ibadah kepada Allah dan dia maksudkan untuk mengajarkannya kepada manusia, maka hal itu tidak mengurangi keikhlasannya. Ini fadilah ketiga dari faedah ketiga dari hadis ini ya. Barang siapa yang mengerjakan ibadah karena Allah dan dia maksudkan mengajarkan kepada manusia ya, itu tidak mengurangi keikhlasannya ya. Jadi kalau ini kan tadi contohnya Rasulullah itu wudhu, kemudian beliau sekaligus memberikan contoh pada sahabat Utsman bin Affan ya, radhiyallahu an. Sebagaimana Utsman juga mengajarkan pada pembantunya tadi kan. Maka itu tidak mengurangi keikhlasannya. Jadi kalau orang ibadah sholat misalkan ya, kita ibadah sholat, kita tunjukkan sholat kayak begini loh ya, kan ke anak istri kita, keluarga kita, itu bukan tujuan kita nih riya, pengen dilihat-lihat sholatnya, enggak. Kita menunjukkan caranya begini loh yang benar. Jadi bukan dalam rangka kita ini riya enggak, kita mengajarkan. Dan itu ternyata dibolehkan ya, dan tidak mengurangi keikhlasannya. Sebagaimana Rasulullah langsung praktek, kemudian menyampaikan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya. Jadi seperti itulah gambarannya hadirin. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, pensyariatan wudhu dengan tata cara seperti ini: mencuci kedua telapak tangan 3 kali, kemudian kumur-kumur, masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, kemudian basuh wajah 3 kali, kemudian kedua tangan bersama kedua siku 3 kali, kemudian mengusap kepala, kemudian basuh kedua kaki 3 kali, kaki 3 kali ya. Inilah tata cara wudhu Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ya, seperti inilah tata cara wudhu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau kita ingin niru ya sudah tiru aja seperti ini. Karena inilah cara Rasulullah Muhammad SAW. Yang kelima, memperhatikan urutan antara anggota-anggota wudhu dengan tidak mendahulukan yang akhir atau mengakhirkan yang dahulu. Ya. Hadirin, urutan ini merupakan suatu yang paten dari Rasulullah. Ya. Jadi harus urut ya. Nggak boleh bolak-balik ya. Jadi harus urut ya. Tentang anggota-anggota wudhu tadi harus urut. Kemudian yang keenam, keutamaan sholat 2 rakaat tanpa membisi jiwa padanya sesudah berwudhu sesuai dengan secara pada hadis ya. Artinya ini keutamaan 2 rakaat sholat setelah wudhu ya. Jadi setelah wudhu kita sholat 2 rakaat ya. Usahakan sekhusyuk mungkin, maka ini akan fadilah yang luar biasa ya. Yakni diampuni untuknya apa yang terdahulu dari dosa-dosanya. Dosanya itu diampuni semua oleh Allah Ta'ala. Ini merupakan fadilah luar biasa manakala kita mau sholat sunnah setelah wudhu ya.
Kemudian yang ketujuh adalah pahala bagi dari semua itu adalah pengampunan terhadap dosa-dosa terdahulu. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Jadi kalau dosa-dosa di sini yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, ya, oleh para ulama yang dimaksud adalah dosa kecil. Jadi dosa besar termasuk tobat. Jadi kalau ini adalah menggugurkan dosa-dosa kecil, mungkin dosa melihat sesuatu yang diharamkan, ya, mungkin mendengar sesuatu yang diharamkan, ya, dengarkan orang rasan-rasan, dengarkan orang gunjing, ya, itu kan ikut berdosa kita. Nah, kalau kemudian dosa besar, ya, kita ikut memfitnah, naudzubillah, ya, atau membunuh orang, ya, naudzubillah, berzina, naudzubillah, maka itu dosanya itu tidak bisa rontok dengan hanya wudhu saja, tidak bisa rontok dengan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu saja, ya, tapi harus bertobat pada Allah Ta'ala, ya. Jadi tobatnya memang harus benar-benar tobat nasuha, ya. Karena urusan yang dosa besar ini tidak bisa hilang begitu saja. Itulah dari para ulama menyampaikan demikian. Kemudian kita lanjutkan hadis ke-8, ya. Ini tentang tata cara wudhu Nabi Muhammad SAW, ya. Setelah ini baru kita diskusi insyaallah. An Amr bin Yahya Al-Mazini an abihi qol sahidtu Amra ibni Abi Hasan Sa'ala Abdullah ibn Zaidin an wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fada'a bitaurin mimma'in fatawadda'a lahum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqfa'a ala yadayhi min taurin faghasala yadayhi thalathan thumma adkhala yadahu fit tauri famadmada wastanshaqa wastanthara thalathan bi thalathi ghurfatin thumma adkhala yadahu faghasala wajhahu thalathan thumma adkhala yadahu fit tauri faghasalahuma marrataini ilal mirfaqaini thumma dakhala yadahu fit tauri famasaha ra'sahu faqbala bihima wa adbara marratan wahidatan thumma wasala rijlaihi ilal ka'bain wa fi riwayatin bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila faqahu thumma raddahuma hatta raja'a ilal makani alladhi bada'a minhu wa fi riwayatin atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufr. Dari Amr bin Yahya Al-Mazini, dari bapaknya yang berkata, aku menyaksikan Amr bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudhu Rasulullah SAW. Beliau minta dibawakan bejana berisi air. Lalu beliau mempraktekkan wudhu Rasulullah SAW untuk mereka. Beliau menuangkan pada kedua tangannya dari bejana, lalu mencuci kedua tangannya 3 kali. Kemudian masukkan tangannya ke bejana, lalu berkumur-kumur serta masukkan air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya dari hidung sebanyak 3 kali. Dengan 3 kali cedokan dengan dengan tangan. Kemudian beliau memasukkan tangannya dan membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian memasukkan tangannya di bejana, lalu mencuci kedua tangannya hingga siku 2 kali. Kemudian memasukkan tangannya ke dalam bejana dan mengusap kepalanya. Beliau memulai dengan keduanya dari depan, lalu mengarahkan ke belakang sebanyak 1 kali. Dan beliau membasuh kedua kakinya. Dalam riwayat lain, beliau memulai dari bagian depan kepalanya, lalu mengarahkan kedua tangannya ke tengkuknya, kemudian mengembalikan keduanya hingga kembali pada tempat yang dia mulai darinya. Pada riwayat lain, Rasulullah SAW datang kepada kami, lalu kami mengeluarkan untuknya air pada bejana yang terbuat daripada kuningan. Hadirin,
dalam hadis ini juga sangat jelas ya terkait tentang cara wudhu Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Di sini tidak beda dengan yang tadi, ya, tidak beda dengan yang sebelum tadi. Ya, ini adalah dimulai dengan cuci tangan 3 kali, kemudian kumur-kumur, kemudian istinsyaq ya. Jadi menghirup air di hidung, kemudian mengeluarkan ya 3 kali ya. Jadi kemudian baru membasuh muka ya. Basuh muka 3 kali, kemudian tangannya 3 kali, kemudian mengusap kepalanya 1 kali. Ya. Dan 1 kali ini ternyata caranya di sini dijelaskan lagi. Ya. Yaitu adalah memulai dari bagian depan kepalanya, lalu mengarahkan tangan ke tengkuknya tadi ya, dari bagian depan sini dan ke tengkuknya, ya. Kemudian mengembalikan ke tempat yang dia mulai tadi. Nah, jadi kalau ini setelah jelas belakang, kemudian ke depan lagi. Ya. Jadi kembali ke depan. Ya. Jadi ini adalah caranya untuk beliau Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Jadi faedah yang didapatkan dari hadis ini adalah yang pertama adalah tentang semangat salafus soleh, generasi terdahulu yang baik untuk mengetahui sunnah Nabi Muhammad SAW agar mereka bisa meneladaninya. Ya. Jadi kan sudah dijelaskan bahwa hadis ini berawal dari pertanyaan pertanyaan seorang namanya Amr bin Hasan, yang dia tanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudhunya Rasulullah. Jadi artinya orang-orang zaman terdahulu, hadirin, para salafun soleh ya, para orang-orang soleh terdahulu itu mereka semangat sekali mencari ilmu, bahkan sudah sepuh pun mereka berusaha untuk mendapatkan ilmu ya, berusaha terus mencari ilmu ya. Makanya harus kita meneladaninya mestinya ya. Kita sebagai generasi sekarang ini yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala ya dengan berbagai teknologi saat ini, maka jangan sampai kita kalah dengan generasi dahulu dalam mencari ilmu. Mereka semangat terus mencari ilmu. Jangan banyak alasan ya, karena kalau kita mau hitung-hitungan, ibadah kita ini masih banyak salahnya dibanding benernya ya. Maka harus kita benahi terus dalam hal hati, tauhid ya, kita benahi, dalam hal ibadah kita benahi ya. Karena ibadah kita ini masih coreng-moreng, tidak karuan, entah mana yang diterima oleh Allah Ta'ala ya. Kita kadang-kadang hanya kepedean juga, kadang-kadang merasa diterima oleh Allah Ta'ala, padahal belum tentu, karena ibadah kita bener aja belum tentu, apalagi diterima ya. Makanya kita berikhtiar pada Allah Ta'ala, berusaha menaik diri terus ya. Kita teladani para salafun soleh, orang-orang soleh terdahulu, di mana mereka itu terus bertanya, ingin meneladani Rasulullah Muhammad SAW dalam beribadah ya. Jadi mereka tidak lelah untuk bertanya, tidak lelah untuk mencari ilmu ya. Karena memang mereka berkepentingan untuk memenuhi ibadahnya. Kemudian yang kedua adalah pengajar menempuh cara paling cepat untuk memberi pemahaman dan menanamkan ilmu. Jadi ini contohnya adalah ketika dimintai pelajaran tadi, ternyata Abdullah bin Zaid ini salah satu sahabat Nabi ini itu mencontohkan bagaimana cara wudhu Rasulullah ya. Dan itu beliau langsung mempraktekkan kepada orang yang bertanya ini. Jadi ini satu cara mengajari adalah dengan praktek ya. Kemudian yang ketiga, pensyaratan wudhu sesuai tata cara ini tadi ya. Jadi ini adalah tata cara wudhu Rasulullah ya. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali, berkumur-kumur, dan masukkan air ke hidung serta mengeluarkannya 3 kali juga ya. Kemudian kedua tangan hingga siku, membasuh wajah 3 kali, kemudian kedua tangan hingga siku masing-masing 3 kali ya. Kemudian mengusap kepala dengan kedua tangan ya.
Jadi maaf, yang ke siku tadi 2 kali ya, maaf. Jadi tangan dari masing-masing 2 kali. Maaf, saya salah baca. Jadi untuk urutannya persis sama. Ini ada dengan yang hadis yang pertama tadi. Kemudian mengusap bagian kepala, mengusap setelah mencuci tangan sampai siku masing-masing 2 kali, kemudian mengusap kepala dengan kedua tangan, dimulai dari bagian depan kepala menuju tengkuk, lalu mengembalikan ke tempat permulaannya, kemudian basuh kedua kaki hingga mata kaki. Inilah tata cara wudhu Nabi Muhammad SAW. Jadi ini cara wudhunya, hadirin. Kalau kita ingin ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala, mari kita contoh baginda Rasulullah SAW, dan sangat jelas hadisnya, ini cara wudhu beliau. Kemudian yang keempat, memperhatikan urutan di antara anggota-anggota wudhu, tidak mendahulukan yang belakangan, ya, harus tertib. Mana yang duluan, mana yang belakangan. Tidak bisa kaki dulu, baru kemudian muka, tidak bisa, ya, karena urutan wudhu seperti itu. Ya. Makanya harus urut, ya. Kemudian yang kelima, memperbarui air wudhu untuk setiap anggota wudhu. Misalnya tidak mengusap kepala dengan basah yang tersisa sudah mencuci kedua tangan. Ya. Jadi ternyata cara wudhu Rasulullah adalah masing-masing bagian ini ambil air lagi, gitu ya. Jadi masing-masing bagian itu ngambil air lagi. Jadi tidak kemudian sekali ambil untuk semua bagian, tidak. Kemudian yang keenam, boleh melebihkan mencuci sebagian anggota wudhu atas bagian yang lain. Sebab pada hadis di atas disebutkan beliau membasuh wajahnya 3 kali dan kedua tangan masing-masing 2 kali. Sedangkan basuh kaki tanpa ada batas tertentu sehingga boleh dilakukan dengan sekali siraman. Ya, jadi artinya ada bagian yang memang itu 3 kali, ada yang cukup sekali. Ya, jadi makanya ini merupakan contoh dari baginda Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang 7, boleh berwudhu dari bejana kuningan. Ya, tidak ada masalah tempatnya, selama di tempat yang tidak merusak kesucian air, maka bisa digunakan. Kemudian orang yang memberitakan sesuatu sebaiknya menyebutkan apa yang bisa menguatkan beritanya. Jadi kalau sebagai faedah hadis yang kita baca tadi, jadi di mana sahabat Nabi yang dimintai ajar ini menjelaskan dengan gamblang, ya, dan diberikan penguat, ya, penguat ini loh, Rasulullah dawuh begini loh. Jadi kalau kita ini mengajarkan sesuatu itu mestinya sumbernya yang jelas, ya, sumbernya yang kuat, ya. Jangan sampai hidup kita ini bersumber pada sesuatu yang nggak jelas, bersumber pada sesuatu yang simpang siur, jangan. Karena ketika kita mati nanti itu semua jadi penyesalan, menyesal semua. Ternyata hidup kita selama ini berpijak pada sesuatu yang nggak jelas, ya, katanya si Anu, jangan. Kita harus punya hak untuk meminta tahu, minta informasi, ini sumbernya benar apa tidak, ini sumbernya jelas apa tidak. Karena apa? Karena kita semua akan ditanya di akhirat tentang amal ibadah kita masing-masing.